Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Mas Adi, ketika kita bicara manuver Jokowi di tikungan terakhir, kenapa belakangan kita lihat semakin intens? Beragam aktivitas lah ya dilakukan Presiden, apakah itu kunjungan kerja, tapi diduga ada kampanye terselubung. Kenapa semakin intens? Saya menangkap dua hal. Pertama, tema diskusi kita malam ini kan sebenarnya ingin menjustifikasi bahwa Jokowi sebagai Presiden punya preferensi pilihan politik di 2024. Meski itu tidak disampaikan secara langsung, tidak disampaikan secara aklamatif, tapi kode-kode keras yang ditunjukkan sejak awal kedekatannya dengan Prabowo Subianto itu kan tidak bisa dibantah. Makan malam, kemudian makan bakso, roadshow bareng, dan bahkan mendapatkan eksposi yang saya kira dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain, the one and only hanya Prabowo Subianto, itu tidak bisa dibantah. Nah yang kedua ini menarik, kenapa ada kesan misalnya Pak Jokowi belakangan begitu intens melakukan safari politik, bantuan sosial, specifically itu di Jawa Tengah dan DIY. Bagi saya ini soal bagaimana ingin mengunci keyakinan paslon nomor 2 itu bisa menang satu putaran. Jadi sepertinya Bung Dede ini punya ada satu keyakinan, satu-satunya cara supaya elektabilitas Prabowo dan Gibran ini bisa mencapai 50% yang saat ini masih belum sampai, kuncinya ada di Pak Jokowi. Apa? Salah satunya mengkonversi dan mewariskan tingkat kepuasan. Maksudnya Pak Prabowo sangat butuh Pak Jokowi? Dalam konteks elektabilitas, karena per hari ini misalnya kita asumsikan di survei-survei yang ada itu elektabilitasnya kan 47-48. Itu angka yang cukup manis. Denny JA itu sudah yang terbaru Denny JA ya. Artinya apa? Di antara sekian banyak ya survei-survei yang ada, kan baru satu yang menyatakan 52%. Terlepas dari itu, saya ingin mengatakan bahwa satu hal bahwa untuk menang satu putaran rasa-rasanya memang butuh hal-hal yang jauh lebih meyakinkan. Ada faktor Pak Jokowi yang sepertinya diharapkan menjadi faedah elektoral yang kemudian bisa memantapkan Prabowo Gibran itu menang satu putaran. Apa kuncinya? Yang disebut oleh Bung Uki tentang approval rating. Semakin tinggi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, apapun sikap politik Jokowi, pilihan politik Jokowi, Pilpres mendukung Prabowo dan Gibran, sepertinya publik yang merasa puas itu akan tegak lurus dengan sikap politik Pak Jokowi. Apa yang menjadi variabel penting Jokowi itu dianggap puas kinerjanya? Bansos. Kalau dicek kepada publik, apa yang menjadi sebab kinerja Jokowi selalu di atas rata-rata adalah bansos. Ketika ada kenaikan BBM, ketika ada persoalan-persoalan yang terkait dengan COVID, kebajikan Jokowi saat itu di 2001 dan di 2022, tingkat kepuasan publik masih tinggi. Ketika di cross step satu persatu, soal bansos. Dan bansos itu adalah menjadi satu-satunya cara di mana Pak Jokowi itu bisa mempertahankan kinerjanya sampai saat ini. Nah, ini yang sepertinya diyakini oleh kubu nomor 2 bahwa masih ada sebagian besar masyarakat kita yang belum aware, belum tahu bahwa Pak Jokowi itu dengan Pak Prabowo di 2024. Makanya bansos sering kedekatan-kedekatannya ditunjukkan, makan bakso dan seterusnya. Bagi saya selalu mengatakan Presiden berpihak nggak soal. Bahkan saya mendukung kalau Pak Jokowi itu declare dan ikut kampanye secara terbuka. Yang penting cuti dan di luar tanggungan negara. Ini yang sepertinya ditunggu oleh publik. Karena kalau cuma makan bakso bersama, makan malam bersama, sudahlah. Orang sudah tahu sekalian aja ikut kampanye. Sekarang spesifik nanti kita ada bahas kampanye akbar tuh di GBK, ya nggak di Jawa Tengah. Sebelum kita bahas soal kemungkinan Presiden akan ikut dalam kampanye akbar ya, masih soal bansos. Saya ingin tanya ke Kang Ujang, sebetulnya bagi-bagi bansos yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu konversi ke elektoral untuk mendongkrak suara Prabowo Gibran itu seperti apa sih? Apakah sejitu itu? Nah, kita lihat bansos di zaman Pak SBY. Itu juga ada konversi. Pak SBY katakanlah waktu itu incumbent yang menang. Lalu juga di zaman Pak Jokowi periode pertama, itu juga ada bansos. Ya kan, waktu incumbent kan juga itu. Tapi kan mereka sebagai petahana yang membagikan. Ini sama, agak mirip lah ya katakanlah. Walaupun Pak Jokowi bukan incumbent, tetapi sekarang tanda petik mendukung paslon tertentu, dalam hal ini adalah putranya yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Nah tadi saya sepakat dengan Mas Adi ya, kalau misalkan dengan bansos ini, katakanlah ya, citra Pak Jokowi makin naik, lalu kepercayaan publik juga makin tinggi. Kalau kita dari survei kan ada yang 80%, ada yang 75, ada 73 dari survei lembaga-lembaga. Nah kalau itu makin tinggi dengan genjotan bansos itu, maka akan berkorelasi positif dengan pasangan 02. Saya pernah jalan-jalan ke masyarakat Pak, di desa-desa gitu. Mereka itu dulu yang dapat bansos, itu bahkan berani pilih lagi Jokowi.
bahkan Jokowi 3 periode ini di bawah Bang Mas Ridwan ya. Kalau kita akademisi kan menolak Jokowi 3 periode dan lain sebagainya. Karena Bansos ini bridging jembatan atau instrumen yang saya anggap ya yang efektif untuk bisa naikkan kepuasan Pak Jokowi. Nah disitulah sebenarnya dengan naiknya tingkat kepuasan Pak Jokowi ada korelasi positif dengan pasangan 02. Oke. Diakui atau tidak, oleh karena itu Pak Jokowi gencar. Karena tahu persis bahwa ini adalah senjata ampuh untuk mematikan lawan lah kira-kira begitu. Oleh karena Oke. itu mohon maaf kubu 01 menolak, kubu 03 juga menolak karena paham betul bahwa program Bansos ini adalah tadi mohon maaf menjadi jembatan untuk pemenangan salah satu Oke. Jadi paslon bukan tertentu, ditolak. begitu. Iya. Pertama, bansos itu adalah kewajiban negara. Ya. Yang kita tolak itu adalah politisasinya, bahwa bantuan sosial ini adalah dari negara. Tidak ada satu pihak pun yang mengklaim itu, bahkan seorang presiden sekalipun, karena itu adalah dibahas antara pemerintah bersama DPR. Nah jadi ya yang perlu diketahui masyarakat adalah bahwa bantuan sosial terhadap keluarga miskin, ya keluarga tidak mampu, itu adalah kewajiban negara dan itu adalah hak rakyat. Baik. Karena itu sudah disetujui dan dibahas oleh DPR ya bersama pemerintah menggunakan pajaknya rakyat yang dikonversi ke negara dan dikelola oleh negara. Jadi yang kita tentang itu adalah Oke. politisasi bansos digunakan sebagai instrumen politik untuk memenangkan salah satu kontestan yaitu di mana Oke. presiden putranya mencalonkan. Coba Bang Bestari Ya, tanggapi. saya kira begini, bahwa 500 T anggarannya, hampir 500 T Iya, tahun ini. berapapun itu, kalau itu untuk rakyat Indonesia, why not? Itu dia. Namun sebaiknya contohlah apa yang dilakukan oleh Pak Anies ketika beliau di DKI. Melaksanakan juga bansos itu. Di dalam kemasannya jelas tertulis. Dibiayai oleh APBD, bukan oleh gubernur. Ini baru keren. Jadi jangan sampai nanti digunakan oleh paslon yang berkebutuhan khusus. Nah, ini saya kira ini penting lah disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat, tidak terkait Kebutuhan dengan khususnya apa sih Bang? Kan surveinya udah tinggi. kebutuhan khusus bantuan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Itu loh. Jadi maksud Bang Bestari, Pak Prabowo Gibran Ya tidak bisa habis gimana menang orang tanpa makan bantuan baksonya Jokowi. cuma sama Pak Prabowo. Sama Pak Ganjar nggak pernah. Apalagi sama Pak Anies. Kalau makan tiga-tiganya baru itu bagus. Kan gitu. Saya kira ini ada rayuan lah yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kali mungkin. Tapi Bang Bestari Sehingga- nggak iri kan karena Pak Anies Enggak, tadi. kita dari awal udah tegak lurus, kita tidak mau merepotkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi harus mengurus bangsa ini dengan baik. Maka kita, ya silakan kalau yang lain itu berebut soal itu, kita tegak lurus bersama rakyat. Oke. Saya kira itu. Oke, Ya. sebentar, Mas Uki terakhir saja ya, biar semuanya ditanggapi oleh Mas Uki. Gilbran, kalau guyuran bansos itu sangat berlimpah di tahun 2024, bahkan disebut tertinggi sepanjang sejarah ya, pemerintah Jokowi itu peduli dengan kesulitan rakyat atau malah mau membeli suara rakyat? Ya kita sama-sama tahu dalam catur ya, ketika raja mulai bergerak itu artinya Masya Allah. sudah mulai terdesak, Oleng-oleng tuh ya. sudah mulai oleng gitu kan. Dan bicara soal bansos sekali lagi itu adalah kewajiban pemerintah gitu. Jadi kalau semisal ada yang mempolitisasi kemudian mengkapitalisasi itu untuk mengkonversi menjadi suara elektoral, itu yang haram gitu kan yang dilakukan. Dan tadi bicara soal kampanye, ya saya melihat bahwa Pak Jokowi ini dalam perspektif beliau belum mencoba untuk membodohi masyarakat. Kenapa? Karena apa yang beliau tampilkan, yang beliau membawa karton besar, cuman sayangnya substansinya kecil. Di situ tertulis bahwa pasal 299 kalau nggak salah ya. Yang di sana adalah pasal khusus untuk presiden yang akan maju kembali ke dalam kontestasi pemilu. Jadi saya rasa tadi wujud bahwa sudah mulai terdesak, akhirnya Pak Jokowi harus langsung turun tangan. Dan bicara soal bansos adalah tren yang senantiasa terulang, Mbak. Jadi kalau kita telisik di akhir periodenya Pak SBY, kemudian 2 periode terakhir Pak Jokowi pun senantiasa meningkatkan anggaran bantuan sosial gitu. Entah itu dalam bantuan BLT dan segala macam. Tahun ini pun meningkat secara drastis gitu. Dari bulan Maret sampai Mei ada bantuan lagi, kemudian dari September sampai November ada bantuan lagi, sampai sekarang dari Januari sampai Juni ada bantuan lagi. Jadi Februari ada putaran pertama, bulan Juni ada putaran kedua. Jadi untuk apa bantuan yang tiba-tiba meningkat secara drastis ini? Meskipun ya saya sepakat ada
masalah El Nino, ada kekeringan dan segala macam. Cuman yang menjadi riskan adalah bansos ini menjadi kapital atau menjadi modal untuk mengerek tadi yang disampaikan oleh Pak Bestari tadi bahwa ada calon yang berkebutuhan khusus gitu. Baik, Mas Adi, Anda sepakat tidak dengan Kang Ujang tadi yang mengatakan ada efek positifnya nanti untuk mengerek suara Prabowo Gibran dari bansos yang dibagikan oleh Jokowi? Ini sebenarnya sebagai salah satu ikhtiar politik ya, bahwa orang yang selama ini merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi, tapi masih belum terkonfirmasi bahwa Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran, ini yang sedang diupayakan. Artinya apa? Mencoba untuk ya menggoyahkan iman politik pemilih yang saat ini masih belum beralih ke 02. Kuncinya apa? Demi satu putaran. Kalau hanya sekedar ingin lolos di putaran kedua, saya kira Prabowo Gibran aman kalau kita mengacu pada survei-survei. Tapi kalau bicara tentang satu putaran tentu 47, 48 elektabilitas atau hanya sebatas 52% itu nggak aman untuk ukuran capres yang diukung oleh petahana. SBY menang satu putaran di 2009, tapi kan saat itu elektabilitas sebelum capres 60%, jauh di atas rata-rata. Oleh karena itu, ini yang saya sebut sebagai upaya untuk mewariskan elektabilitas Pak Jokowi kepada Prabowo dan Gibran. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita mengacu hasil Pilpres 2019 yang lalu, Prabowo itu kan 44,5%, per hari ini itu 47, kan naiknya cuma 3%. Oke. Atau kita yakini bahwa saat ini 50%, naiknya 5%. Ini angka survei. Survei itu jangan dibaca hitam dan putih. Di Baik. situ ada yang disebut dengan margin of error. Kalau 50%, margin of errornya 2, bisa saja Oke. kondisi realistisnya 42. Baik. Sorry, maksud saya 48, atau sebaliknya bisa jadi 52. Nah, yang ingin saya katakan begini, kalau kita kan melihat paslon-paslon ini kan selalu mengasosiasikan dengan para sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang menurut saya cukup soleh jadi pemimpin, namanya Sayyidina Umar. Dia kalau tengah malam dia bangun, ya cari itu rakyat yang miskin dan kesulitan, dia panggul itu beras, mendatangi rumah satu persatu tengah malam, mereka bantu dan support tanpa disebut bahwa saya adalah seorang khilafah, Baik. bahwa saya adalah seorang pemimpin. Karena bantuannya itu tidak mau Oke. disebut sebagai bantuan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar ingin mengatakan di setiap kesulitan pemimpin itu tidak terlampau boleh menunjukkan bahwa dia itu ingin dipuji oleh rakyat. Bantu-bantu aja lillahi ta'ala dan ingin masuk surga. Yang terjadi dan nggak ada sekarang? urusannya dengan elektabilitas. Yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Ya itu yang kita sebut. Ini kan urusan Oke. faedah elektoral aja yang Faedah coba untuk elektoral. Oke, disampaikan. Mas Uki, masih mau dibantahkah bahwa bansos yang berlimpah di tahun 2024 ini hampir 500T itu tidak ada kaitannya dengan pemilu? Ya nggak ada sih. Sebenarnya itu kebutuhannya kan juga sudah dibahas secara teknokratik di Bappenas gitu. Kemudian juga anggarannya disahkan di DPR lintas fraksi. Sehingga saya pikir justru mempolitisasi bansos ini justru adalah bentuk ketakutan kalau misalnya approval rate Pak Jokowi yang tinggi ini terkonversi menjadi elektabilitas Pak Prabowo Gibran. Tapi begini, menyederhanakan approval rate seolah-olah hanya bansos, ini juga apa ya saya sebutnya ya, pemikiran yang nggak lengkap lah cara mikirnya gitu ya. Saya udah melihat kok yang terakhir itu approval rate Pak Jokowi itu 79%. Kalau kita merujuk kepada LSI atau indikator, hampir 8 dari 10 orang Indonesia itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Lalu kalau kita breakdown lagi, itu puasnya puas bantuan, ya bantuan pemerintah itu 20%. Artinya 80% sisanya itu bukan karena itu kok. Gitu ya. Dan bantuan pemerintah Mbak Silvi, itu nggak cuma bansos. Ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sehat, ada kredit usaha rakyat, dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi menyederhanakan approval rate Pak Jokowi yang tinggi kepada bansos, Baik. itu pemikirannya nggak lengkap. Lalu Dan itu bentuk ketakutan ya Mas Uki? ketakutan. Ini orang-orang yang mentalnya nggak siap kalah, Oke. tapi nggak yakin menang. Saya Coba. bisa bantahin Siapa sih sebetulnya. yang mentalnya nggak siap menang dan nggak siap kalah? Sebentar, Dijawab nanti sebentar, Pak Mas Hinton, sebentar. ini pasti sudah tidak tahan. Kita break dulu pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.